Halo semua, apa kabar? Tentunya kabar baik ya. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya, Yusra Fernando, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang materi desain pengalaman pengguna atau User Experience Design. Dalam materi ini, kalian akan mempelajari dasar-dasar desain pengalaman pengguna yang merupakan salah satu topik penting dalam pengembangan produk digital modern saat ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang subbab penting yaitu User Research Methods dan Data Analysis, yang merupakan fondasi dari proses perancangan pengalaman pengguna yang berbasis data dan kebutuhan nyata pengguna. Melalui materi ini, diharapkan Anda dapat memahami bagaimana riset dilakukan, data dikumpulkan, dan diolah, serta bagaimana semua temuan tersebut mempengaruhi desain. Mari kita mulai. Pastikan Anda mengikuti setiap slide-nya. Sebelum kita masuk ke materi utama, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dan peran user research dalam proses UX design, mengidentifikasi berbagai metode riset pengguna yang umum digunakan, menganalisis bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dalam konteks desain, memahami penerapan metode riset untuk menghasilkan insight desain berbasis kebutuhan pengguna, mengembangkan kemampuan membuat keputusan desain berdasarkan hasil analisis data pengguna. Baik, kita masuk kepada definisi user research pada desain user interface dan desain user experience. User research adalah proses sistematis dalam memahami perilaku, kebutuhan, dan motivasi pengguna melalui teknik observasi, analisis, dan metodologi umpan balik. Riset ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah fase desain untuk menjamin relevansi solusi dengan masalah pengguna yang sebenarnya. Contoh metode yaitu wawancara pengguna, observasi langsung, survei daring. Tujuannya yaitu mengungkap kebutuhan nyata pengguna, memvalidasi asumsi desain, mengarahkan proses desain berbasis data. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode riset pengguna, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan etnografi. Yang kedua, contextual inquiry. Yang ketiga, diary studies. Yang keempat, usability testing. Kelima, wawancara pengguna. Keenam, survei dan kuesioner. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut. Ethnographic Research in UX. Ethnographic Research in UX membahas metode observasi mendalam yang dilakukan di lingkungan alami pengguna untuk memahami konteks penggunaan dan perilaku nyata mereka diantaranya sebagai berikut, yaitu klasifikasi user research, metode kualitatif dalam user research, metode kuantitatif dalam user research. Klasifikasi user research. User research dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta berdasarkan tahapan desain, generatif, evaluatif, validatif. Pendekatan ini memungkinkan perancangan UX memilih metode riset yang paling sesuai dengan tujuan desain dan kebutuhan data. Contoh klasifikasi, kualitatif, wawancara mendalam, studi etnografi. Kuantitatif, survei, analitik perilaku. Generatif, CO creation, diary study. Evaluatif, usability testing. Tujuan, memilih metode sesuai fase desain, mendapatkan insight spesifik sesuai konteks, menyeimbangkan data numerik dan data naratif. Metode kualitatif dalam user research. Metode kualitatif dalam user research adalah pendekatan riset yang menitik beratkan pada penggalian data non-numerik yang kaya akan konteks dan makna, seperti persepsi, pengalaman, dan motivasi pengguna. Teknik ini bertujuan untuk memahami mengapa di balik perilaku pengguna melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Contohnya yaitu wawancara mendalam.
Studi etnografi, focus group discussion. Tujuannya yaitu mendapatkan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan masalah pengguna, menangkap emosi dan konteks penggunaan produk, membentuk hipotesis untuk riset kuantitatif selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode kuantitatif dalam user research. Metode kuantitatif dalam user research menggunakan pengumpulan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik untuk memahami pola, frekuensi, dan korelasi perilaku pengguna secara luas. Pendekatan ini fokus pada beberapa banyak dan seberapa sering suatu kejadian atau sikap muncul. Contohnya yaitu survei online dengan skala Likert, analitik penggunaan aplikasi atau web, A/B testing. Tujuannya yaitu mengukur tingkat kepuasan atau performa produk, mengidentifikasi tren dan pola penggunaan, memvalidasi hipotesis yang berasal dari riset kualitatif. Selanjutnya, contextual inquiry. Contextual inquiry yaitu menguraikan metode wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung saat pengguna menjalankan aktivitasnya untuk mendapatkan insight kontekstual. Metode observasi atau direct observation ini dapat dilakukan dengan observasi langsung. Ini adalah metode research di mana peneliti mengamati perilaku pengguna dalam konteks alami mereka tanpa intervensi. Bertujuan untuk menangkap interaksi nyata pengguna dengan produk atau lingkungan yang relevan. Contohnya, shadowing. Ini mengikuti aktivitas pengguna. Field study di lokasi pengguna. Video recording, interaksi pengguna. Tujuannya yaitu memahami perilaku dan konteks penggunaan yang sesungguhnya. Mengidentifikasi hambatan dan kebiasaan tersembunyi. Mengurangi bias, jawabannya muncul pada metode wawancara. Selanjutnya ada diary studies. Diary studies fokus pada metode pengumpulan data longitudinal di mana pengguna mencatat pengalaman mereka selama periode tertentu. Secara definisi, diary study yaitu catatan harian pengguna. Adalah metode riset di mana pengguna mencatat aktivitas, pengalaman, dan perasaan mereka terkait produk atau layanan selama periode tertentu secara mandiri. Metode ini membantu mengumpulkan data longitudinal dan kontekstual yang mendalam mengenai perilaku pengguna sehari-hari. Contohnya yaitu pengguna mencatat pengalaman menggunakan aplikasi mobile setiap hari selama seminggu. Pengguna mendokumentasikan penggunaan perangkat wearable selama 1 bulan. Tujuannya, memahami perilaku dalam konteks nyata dan waktu yang panjang, mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak terdeteksi dalam riset secara singkat, kemudian menggali insight emosional dan pengalaman subjektif pengguna. Selanjutnya ada usability testing. Usability testing adalah metode evaluasi yang melibatkan pengguna nyata dalam melakukan tugas tertentu dengan produk. Untuk mengidentifikasi masalah kegunaan dan mengukur seberapa efektif, efisien, dan memuaskan produk tersebut selama digunakan. Contohnya penggunaan testing prototype interaktif, A/B testing, remote usability testing. Tujuannya yaitu mengidentifikasi hambatan dalam penggunaan produk, mengukur performa desain dari perspektif pengguna, memperbaiki desain berdasarkan feedback secara langsung. Selanjutnya ada user interview, pembahasan tentang wawancara pengguna, tujuan dan bagaimana wawancara dapat menggali kebutuhan, motivasi, dan pengalaman pengguna. User interview atau wawancara pengguna adalah teknik riset kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan pengguna dengan tujuan mengumpulkan informasi mendalam tentang pengalaman, kebutuhan, data, harapan pengguna terhadap suatu produk atau layanan. Contohnya yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur. Tujuannya yaitu
mendalami perspektif pengguna, mengidentifikasi pain point dan keinginan yang tidak terucapkan, menggali insight yang dapat memandu iterasi desain. Selanjutnya ada survei and questionnaire. Ini menguraikan metode survei dan kuesioner sebagai cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari banyak responden. Survei research. Survei adalah metode riset kuantitatif yang menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan tujuan mengukur sikap, opini, atau perilaku pengguna secara sistematis dan terstandarisasi. Contohnya yaitu kuesioner online, survei telepon, survei dengan kertas. Tujuannya yaitu mengumpulkan data numerik untuk analisis data statistik, mendapatkan gambaran umum tentang populasi pengguna, memvalidasi temuan dari riset kualitatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis data riset UI UX. Adapun teknik data research yang dapat kita gunakan diantaranya sebagai berikut. Analisis data kualitatif, coding dan thematic analysis, analisis data kuantitatif, statistik dasar dan interpretasi, mixed method dan triangulasi data, pembuatan personas dan user journey mapping. Yang pertama ada analisis data kualitatif adalah teknik mengolah data naratif atau non-numerikal seperti transkrip wawancara, catatan observasi, atau hasil diskusi kelompok dengan tujuan mengidentifikasi tema, pola, insight mendalam tentang pengalaman pengguna. Contohnya yaitu coding dan tematisasi hasil wawancara, analisis naratif catatan lapangan observasi pengguna. Tujuannya yaitu memahami konteks dan motivasi pengguna, mengidentifikasi isu dan kebutuhan tersembunyi, mendukung pembuatan persona dan journey map. Selanjutnya, analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah proses pengolahan dan interpretasi data numerik yang dikumpulkan melalui metode riset seperti survei, analitik, dan menemukan pola, tren, hubungan statistik yang membantu memahami perilaku pengguna. Contohnya yaitu analisis statistik hasil survei kepuasan pengguna. Heat map klik pada halaman web untuk mengetahui area yang paling sering digunakan. Tujuannya yaitu mengukur performa produk berdasarkan data numerik, mengidentifikasi pola penggunaan yang signifikan, membuat prediksi dan rekomendasi berbasis data. Selanjutnya ada Mixed Method Research in UX. Mixed Method Research in UX adalah pendekatan riset yang menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang pengalaman pengguna. Contohnya yaitu melakukan wawancara mendalam sekaligus mengumpulkan data survei kuantitatif, menggabungkan heat map dengan wawancara pengguna untuk analisis perilaku. Tujuannya adalah mengatasi keterbatasan metode tunggal, mendapatkan insight holistik dan validasi data yang lebih kuat. Kemudian memperkaya interpretasi hasil research. Selanjutnya ada data triangulation. Data triangulation adalah teknik penggunaan berbagai sumber data, metode, perspektif untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil riset UX. Contohnya, mengkombinasikan data survei, wawancara, dan analitik pada riset produk, memadukan observasi langsung dengan laporan pengguna. Tujuannya yaitu mengurangi bias dan kesalahan interpretasi data, memperkuat validasi temuan riset, menyediakan gambaran holistik tentang pengalaman pengguna. Selanjutnya ada journey mapping based on research. User journey mapping adalah representasi visual dari pengalaman pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan menggunakan produk atau layanan. Contohnya, journey map. Pengguna melakukan pemesanan tiket pesawat online,
pemetaan pengalaman pelanggan di toko retail fisik. Tujuannya yaitu mengidentifikasi titik krisis pain point dalam perjalanan pengguna, menemukan peluang untuk perbaikan pengalaman, mengkomunikasikan pengalaman pengguna kepada stakeholders. Kemudian kita masuk ke pelaporan dan visualisasi data UI atau reporting visualization UX data. Adapun materi yang akan dibahas pada reporting visualizing UX data adalah sebagai berikut. Reporting UX research result, structuring a UX research report, communicating research finding to stakeholders. Yang pertama, penjelasan reporting and visualizing UX data. Secara umum, ini merupakan pelaporan dan visualisasi data UX dalam proses menyusun, menyajikan, dan menyampaikan riset pengalaman pengguna dalam bentuk yang terstruktur, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk stakeholders, desainer, pengembang, dan manajer produk. Tujuannya adalah mengubah data mentah hasil riset menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan desain. Reporting UX Research Finding, yaitu pelaporan temuan riset UX, adalah proses mendokumentasikan, menyajikan, dan mengkomunikasikan hasil riset kepada tim dan stakeholder secara jelas dan actionable. Contohnya yaitu membuat laporan lengkap dengan insight, rekomendasi, dan prioritas perbaikan. Presentasi temuan riset dengan visualisasi data yang menarik. Tujuannya yaitu memastikan hasil riset dapat dipahami dan digunakan oleh tim dan manajemen. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu mendorong implementasi perubahan yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah structuring a UX research report. Secara umum, structuring a UX report adalah merujuk pada menyusun hasil riset pengalaman pengguna ke dalam format laporan yang sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh audiens yang beragam, termasuk stakeholders non-teknis. Struktur laporan yang baik memastikan bahwa insight penting dari riset tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga dapat diakses, dipahami, ditindaklanjuti oleh tim pengembang produk, desain, dan manajemen. Tujuan penyusunan struktur laporan UX diantaranya sebagai berikut. Menyampaikan hasil secara terstruktur dan sistematis. Laporan dengan alur logis membantu pembaca memahami proses riset dari awal hingga rekomendasi. Memastikan temuan tidak terlewat atau salah tafsir. Struktur yang jelas mencegah miskomunikasi atau bias dalam membaca hasil riset. Membuat laporan relevan untuk pengambilan keputusan. Stakeholders membutuhkan laporan yang langsung ke inti masalah dan memberikan arah desain. Kemudian dapat menghemat waktu pembaca, struktur yang ringkas dan fokus memungkinkan pembaca cepat menemukan bagian penting. Kemudian selanjutnya menjadi dokumentasi historis untuk literasi selanjutnya. Laporan yang terstruktur memudahkan tim kembali melihat temuan sebelumnya saat iterasi desain. Struktur ideal laporan riset UX diantaranya yaitu cover page dan identitas project. Ini mencakup judul riset, tanggal, tim penyusun, versi dokumentasi. Executive summary, ringkasan satu halaman berisi konteks, metode, temuan utama, dan rekomendasi. Selanjutnya ada background and research goals, penjelasan latar belakang riset, masalah pengguna, dan tujuan eksplisit. Selanjutnya ada metodologi. Ini adalah jenis yang digunakan, salah satunya yaitu wawancara, survei, usability test, dan lain-lain. Jumlah partisipan dan alasan pemilihannya. Partisipan profile, informasi demografis, perilaku, dan karakteristik pengguna yang diteliti. Kemudian ada key finding, temuan-temuan utama yang diorganisir berdasarkan tema atau masalah pengguna. Selanjutnya ada quotes dan bukti visual. Kutipan dari partisipan, tangkapan layar, head map, grafik, foto, dan sesi research. Analisis dan sintesis.
yaitu interpretasi hasil riset, pola perilaku pengguna, dan insight yang mendalam. Selanjutnya ada recommendation, usulan konkret perbaikan, desain berbasiskan data. Next step, aksi selanjutnya atau eksperimen desain yang dapat atau perlu dilakukan. Kemudian appendix. Appendix yaitu panduan wawancara, daftar pertanyaan survei, data mentah jika diperlukan, dan seterusnya. Selanjutnya ada communicating research finding to stakeholders. Secara umum, ini merupakan komunikasi temuan riset kepada stakeholders adalah proses menyampaikan hasil riset, pengalaman pengguna UX secara efektif kepada pihak-pihak dalam organisasi, seperti manajer produk, desainer, pengembang, hingga eksekutif. Komunikasi ini bukan hanya menyampaikan data, tetapi mengemas insight menjadi cerita yang relevan dan mudah dipahami agar dapat mendorong keputusan strategis dan implementasi desain yang tepat sasaran. Tujuan komunikasi temuan riset UX diantaranya yaitu yang pertama, menyelaraskan pemahaman antar tim. Memastikan semua pihak memahami kebutuhan dan masalah pengguna dengan cara yang sama. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasiskan data. Ini menyediakan bukti nyata untuk mengarahkan prioritas desain, fitur, atau strategi produk. Kemudian yang ketiga, membuat stakeholders merasa terlibat. Ketika mereka memahami suara pengguna, mereka akan terdorong untuk bertindak. Kemudian yang keempat yaitu mencegah salah tafsir terhadap insight. Komunikasi yang jelas dapat mencegah temuan riset disalahpahami atau diabaikan. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan translasi insight ke aksi nyata. Insight riset harus ditransformasikan ke dalam rekomendasi konkret yang bisa ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya kita masuk ke resume pada materi kita hari ini. Resume dari materi kita pada hari ini tentang user research methods dan data analysis adalah sebagai berikut. User research method dan data analysis merupakan fondasi utama dalam mendesain pengalaman pengguna yang efektif dan berpusat pada kebutuhan nyata pengguna. Metode riset yang tepat dan analisis data yang akurat memungkinkan tim desain membuat keputusan yang lebih informed dan berdaya guna. Penggunaan berbagai metode riset dan teknik analisis data memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengguna dan konteks penggunaan. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif memperkuat validasi temuan dan mendukung inovasi desain. Pelaporannya jelas, visualisasi efektif, dan etika riset adalah kunci keberhasilan implementasi hasil riset dalam pengembangan produk. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam materi desain pengalaman pengguna di Technocrat Learning Universitas Technocrat Indonesia. Sampai jumpa kembali kepada materi berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.